Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah lihat materi dari kelompok 4 tentang perkembangan fisik anak usia dini, dan hari ini akan kita ambil inti-inti dari perkembangan fisik itu ya. Secara umum perkembangan fisik dikenal juga dengan perkembangan motorik. Ya, perkembangan motorik di mana kita mengetahui ada perkembangan motorik kasar dan ada perkembangan motorik halus. Dan perkembangan motorik itu tidak serta-merta dikuasai secara instan. Ada tahapan-tahapan perkembangannya ya. Ada tahapan-tahapan bagaimana seseorang itu bisa menguasai perkembangan motorik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih motorik ya. Motorik itu adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seseorang anak. Jadi, motorik lebih kepada kembang atau tumbuh kembangnya kemampuan gerak anak. Nah, pada dasarnya perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak. Kalau saraf dan otot anak belum kuat untuk bergerak, jangan dipaksakan anak untuk bergerak. Kenapa? Bisa terjadi cedera. Nah, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah hasil dari pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Jadi semua gerakan fisik kita dikontrol oleh otak ya. Sama dengan kita contohkan, benar nggak? Semua gerakan kita itu dikontrol oleh otak. Ya, otak juga dikontrol oleh, kalau dalam agama kita, niat. Ketika kita berniat, saya mau makan, maka otak perintahkan kamu jalan ke meja makan, barulah kita akan berdiri dari tempat duduk kita dan berjalan ke arah tempat makan atau meja makan. Nah, jadi gerakan sederhana apapun itu adalah hasil dari kontrol otak. Makanya otak itu disebut dengan sistem pusat saraf manusia. Semua saraf-saraf kita dikontrol oleh otak, termasuk juga motorik kita, baik halus maupun kasar. Nah, sekarang coba kita lihat apa itu motorik halus. Karena tadi motorik itu ada dua, ada motorik halus dan ada motorik kasar. Nah, sekarang kita lihat motorik kasar. Nah, beberapa ahli yang berpendapat tentang motorik kasar itu salah satunya adalah Santrok ya. Santrok katanya motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot besar yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Dan ketika anak sudah matang siap untuk bergerak, maka dia akan mulai bergerak. Yang kedua, menurut si Gallahu, kemampuan motorik kasar sangat berhubungan dengan kerja otot-otot besar pada tubuh manusia. Jadi hampir sama ya. Motorik kasar itu adalah menggunakan otot besar. Gimana menurut Harlock? Juga hampir sama. Di mana perkembangan motorik kasar itu adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmania melalui saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi ya. Jadi tetap juga saraf dan urat saraf ini dikoordinasi oleh otak kita. Oke, nah menurut Gallahu tentang motorik kasar itu ada yang namanya lokomotor, ada namanya non-lokomotor, dan manipulatif. Jadi gerakan motorik kasar kita itu ada yang disebut dengan lokomotor, ada yang disebut dengan non-lokomotor, dan manipulatif. Apa itu lokomotor? Keterampilan motorik kasar yang melibatkan otot-otot besar yang ada pada tubuh. Contohnya apa? Gerakan tungkai yang digunakan saat anak berjalan, saat anak berlari, melompat. Itu adalah gerakan-gerakan yang disebut dengan lokomotor, menggunakan otot-otot besar, ya. Otot-otot besar dan seperti gerakan tungkai, ya. Terus non-lokomotor, kemampuan yang digunakan tanpa berpindah tempat atau gerak di tempat. Jadi kalau lokomotor dia pindah tempat, non-lokomotor berarti bergerak di tempat. Contohnya apa? Meregangkan kaki, ya, mengayunkan kaki satu langkah, terus jalan di tempat, itu kan berdiri dengan satu kaki. Ini adalah gerakan-gerakan non-lokomotor. Terus gerakan manipulatif. Nah, apa itu gerakan manipulatif?
kemampuan yang dikembangkan saat anak sedang menguasai berbagai macam objek atau alat, dan kemampuan ini lebih banyak melibatkan tangan dan kaki. Contoh, menendang bola, memutar tali, atau menggiring bola, melempar bola, memukul bola kasti. Jadi ketika kita menguasai sesuatu benda atau objek, ya, ini disebut dengan gerakan manipulatif, ya. Berarti itu adalah gerakan-gerakan saat kita melakukan gerakan olahraga atau permainan yang ada hubungannya dengan olahraga, ya. Nah, inilah bentuk-bentuk gerakan motorik kasar menurut si Galahu. Nah, sekarang motorik kasar itu tidak serta-merta instan dapat kita lakukan langsung, tapi ada tahapan-tahapan penguasaan dari motorik kasar tadi. Apa saja? Yang pertama adalah tahap kognitif, di mana anak memahami dulu apa gerakan yang akan dia lakukan. Nah, untuk bisa memahami berarti anak butuh contoh. Jadi pada tahap ini anak membutuhkan informasi tentang cara melakukan suatu gerakan melalui contoh nyata. Jadi awalnya anak itu dicontohkan, dia nggak akan bisa menari kalau nggak dicontohkan, dia nggak akan bisa jalan di tempat kalau nggak dicontohkan, dia nggak akan bisa berbaris kalau nggak dicontohkan. Jadi ada contoh dulu. Nah, ini yang disebut dengan tahap kognitif, di mana anak menyimpan pengetahuannya dulu, contoh-contoh itu dulu, baru nanti anak mencoba melakukan gerakan-gerakan tadi yang telah dipelajari tadi, dicoba latih-latih, itu namanya asosiatif. Baru nanti secara otomatis kalau sudah sering dilatih, maka secara otomatis dia akan bisa. Menari pertama dicontohkan, habis itu dia coba latihan-latihan, yang ketiga otomatis dia bisa menari. Jadi seperti itulah orang mempelajari sebuah keterampilan motorik kasar, ya. Nah, selanjutnya kita lihat tentang motorik halus. Apa itu motorik halus? Nah, teman-teman mungkin sudah tahu juga adalah gerakan-gerakan dari otot-otot halus pada tangan, terutama pada jari. Apa bentuk-bentuk kegiatannya? Bisa menggambar, menempel, menggunting, dan lain-lain. Melipat gitu. Pokoknya yang melibatkan motorik halus yang terdapat pada tangan. Nah, sekarang ada beberapa ahli yang berbicara tentang motorik halus. Yang pertama adalah Santrok. Katanya gerakan motorik halus itu gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara halus seperti ketangkasan jari. Jadi lebih ke jari. Terus kalau menurut Halok, motorik halus merupakan gerakan yang berkaitan dengan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dalam pengembangannya dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Jadi motorik halus itu juga harus dipelajari dan dilatih. Kalau nggak, dia nggak akan bisa kita kuasai. Contohnya apa? Menyusun balok. Kan nggak pertama nyusun balok itu langsung rapi anak-anak. Ada yang jatuh, susun lagi, sampai nanti dia bisa menjaga keseimbangan gerakan jari-jarinya dalam menyusunnya. Terus ada juga Megil, dia juga berpendapat bahwa motorik halus memerlukan kontrol otot-otot ukuran kecil untuk mencapai tujuan tertentu. Dan di sini tidak hanya jari tangan yang dilibatkan, tapi juga koordinasi mata dan tangan. Dan melibatkan tangan dan jari untuk pekerjaan ketelitian tingkat tinggi. Nah, ini yang sebenarnya yang kita alami sebenarnya sekarang. Ketika kita menggunakan motorik halus, menyusun balok, mata juga harus dilibatkan koordinasi mata dan tangan gitu kan, kehati-hatian tangan dan juga koordinasinya dengan mata. Di mana koordinasi itu terjadi? Tetap di otak. Ketika mata lihat, oh ini nanti jatuh nih, tanganmu harus lebih hati-hati, maka mulailah tangan bergerak, ya. Nah, itu dia. Sama dengan motorik kasar, motorik halus itu juga tidak bisa dikuasai langsung tanpa ada tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga seseorang itu bisa menguasai kemampuan motorik halus. Yang pertama adalah fase imitasi atau tahap imitasi. Jadi tahap pertama sekali anak belajar untuk motorik halus adalah dia meniru dulu. Ya, meniru. Setelah meniru baru dia mencoba, ya, memanipulasi seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Setelah itu anak memanipulasi ini ketika dia meniru, dia lihat, dia tiru,
ya. Habis itu kalau buat angka 8 ada kan berbagai macam jenis orang buat angka 8, ada yang dari bawah naik ke atas atau dari atas ke bawah. Itu adalah hasil manipulasi sehingga bentuknya sama-sama angka 8, tetapi caranya berbeda. Ini yang disebut dengan manipulasi tadi. Yang penting bentuknya sama. Itu yang manipulasi. Terus tahap presisi. Dan akhirnya ketika dilacak, oh buat angka 8-nya seharusnya dari bawah baru maju ke atas sampai ke tengah. Kamu kok mulainya dari atas sampai ke bawah gitu kan. Nah, artinya apa? Kita harus ada tahap presisi. Kita mengendalikan kerjanya agar tepat. Sehingga apa? Angka 8-nya dilatih terus. Ini yang fase presisi, di mana melakukan kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk yang tepat. Ya, seperti tadi. Jadi angka 8 yang dia buat bulat-bulat 2 kali, kita latih terus bahwa buatnya dari bawah naik ke atas ya. Terus tahap artikulasi. Apa itu tahap artikulasi? Kemampuan melakukan kegiatan lebih dari satu atau kompleks secara berurutan sehingga dapat membuahkan hasil kerja yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, jadi dia sudah bisa berlatih lebih dari satu angka. Atau kalau merajut, dia udah bisa mulai dari menggunting, memasukkan rajutannya sampai merapikannya. Ini yang tahap artikulasi. Atau juga menggambar dan mewarnai. Yang terakhir adalah tahap naturalisasi. Naturalisasi artinya sudah natural dia melakukan, tidak perlu dilatih lagi. Kenapa? Faktor latihan tadi, presisi dan artikulasi tadi. Dilatih, terus dicobakan yang lebih banyak, baru nanti akan jadi naturalisasi. Maksudnya apa? Dia sudah terbiasa melakukannya. Jadi motorik halus, motorik kasar, menulis, menggambar itu perlu dilatih dulu. Nggak ada anak yang langsung gambarnya bagus. Terus harus diarahkan biar bentuknya sama seperti produknya gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan perkembangan motorik halus. Jadi, motorik halus, motorik kasar, tetap koordinasinya adalah di otak, dan itu tidak dikuasai begitu saja, tetapi dikuasai melalui tahapan-tahapan ya. Tahapan kalau motorik halus anak harus meniru dulu, nanti anak mencoba-coba, nanti ada tahap latihan-latihannya, terus membuatnya yang lebih banyak lagi, baru nanti anak terbiasa. Kalau hanya sekali 2 kali itu tidak akan berefek kepada anak ya. Jadi ada pembiasaan latihannya. Nah, mungkin itu dari Ibu kesimpulan materi kita hari ini ya. Terima kasih pada kelompok 4. Semoga semuanya bermanfaat buat teman-teman semua, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan cukup istirahat ya. Jangan nanti sudah kuliah online dengan HP seharian, nanti malam chatting lagi. Jadi tolong istirahatkan juga matanya agar tidak berakibat buruk terhadap teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.